Oke, selamat siang, ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini kita mau bahas ya, satu insight atau satu informasi soal printer Epson ya. Ini kemarin ada yang cerita dia beli printer Epson L120 baru. Jadi printer baru, tapi langsung diisi pakai tinta art paper merek tertentu ya. Di sini dikasih highlight atau informasi. Nah, problemnya adalah setelah dipakai nyetak 20 lembar, terus tiba-tiba kertasnya habis, baru mau diisi, tiba-tiba printernya mati sendiri. Ya, printernya mati sendiri, dan setelah printernya mati, dibawa lagi ke tempat yang jual. Nah, jadi setelah dibawa ke tempat yang jual, komennya seperti ini. Mas, ini printernya sudah nggak garansi, soalnya kemarin pakai tinta nggak ori. Jadi garansinya hilang ya, karena ini kemarin waktu beli itu langsung diisi pakai tinta art paper. Nah, jadi waktu diklaim balik ke toko jualnya, tempat penjualnya, itu ya si penjualnya juga nggak bisa kasih garansi. Karena printer ini waktu dibawa ke service centernya Epson, itu dicek yang rusak itu print headnya dan juga motherboard. Ya, jadi misalnya kalau diperbaiki karena memang printernya sudah tidak garansi, itu kira-kira bisa sekitar hampir 2 juta. Ya, jadi mahal banget, dan ini jadi pelajaran banget buat teman-teman yang pakai printer baru, yang masih garansi, kalau diisi tinta yang bukan original, itu udah pasti garansinya hangus, atau batal, atau void. Apalagi Epson ini sangat-sangat detail sekali ya, dia tahu banget kalau printernya itu banyak sekali di luaran yang diisi pakai tinta non-original atau tinta yang aneh-aneh. Jadi mereka pasti akan cek dulu, akan langsung reject atau nolak begitu mereka cek itu tintanya bukan original. Karena resiko banget nih, print head itu mahal harganya, 1 jutaan print headnya, belum motherboardnya lagi, dan juga biaya servis bongkar pasangnya. Jadi kalau udah seperti ini, ya ini istilahnya ya bisa juga sih sebenarnya kita jadi nggak akan mau servis atau nggak usah diperbaiki ya. Jadi uangnya 2 juta ya kita beli lagi printer baru. Jadi teman-teman, kalau yang pakai printer baru masih garansi, rekomendasinya adalah selalu pakai tinta original aja. Kecuali memang teman-teman sudah tahu ada resiko seperti ini alias garansinya dibatalin atau void ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat nih beberapa informasi atau komen dari teman-teman lain yang mungkin teman-teman juga punya pengalaman yang sama. Kalau sudah ganti tinta non-original, otomatis garansi angus. Ya, ini udah pasti standar dari pabrikan, dari Epson, udah pasti garansi angus. Nah, ada juga yang nanya, masa gara-gara ganti tinta menyebabkan motherboard printernya itu mati, bukan cuma headnya aja yang rusak. Nah, jadi ada yang jawab seperti ini. Printer Epson yang diisi tinta art paper itu bisa tiba-tiba mati. Memang boardnya atau motherboardnya yang mati, tapi headnya juga bermasalah. Jadi bukan karena print headnya aja bermasalah, tapi karena motherboardnya juga bisa mati, karena print headnya korslet. Atau juga print headnya itu memberikan arus yang bikin motherboardnya ini sensitif, kena arus kuat, jadi dia langsung rusak ya. Dan parahnya lagi adalah karena ini bukan pakai tinta ori, meskipun print head yang problem dan juga menyebabkan motherboard yang mati, tetap aja nggak bisa diklaim garansi. Jadi apapun yang dilakukan yang tidak menggunakan produk original itu dianggap sudah merubah sistem pabrik, merubah garansi pabrik, dan akibatnya semua garansi apapun itu dianggap batal oleh Epson. Ya, ini benar-benar harus teman-teman wanti atau tahu banget nih, supaya jangan nanti salah persepsi. Oke? Nah, pertanyaannya lagi juga, kenapa harga servisnya kok bisa lebih mahal daripada harga printernya? Nah, yang tadi saya sebut di depan adalah bisa jadi karena kita harus beli harga print head, ya, beli print head baru, beli motherboard baru, plus biaya jasa servisnya. Print headnya itu Epson sekitar 1 jutaan sampai 1,2 juta. Beli motherboardnya lagi mungkin sekitar 300 sampai 400 ribu.
dan biaya jasa servisnya. Ini adalah harga atau jasa yang diberikan oleh servis resmi dari Epson. Ya, jadi ini semua harganya print headnya original, motherboardnya juga merek motherboard original, dan biaya jasa servis bongkar pasang. Nah, terus ada yang nanya lagi, apa hubungannya tinta non-original ke motherboard printer? Nah, ini seperti yang tadi saya sebut, pada bingung, kok diisi tinta non-ori, kenapa bikin motherboardnya jadi rusak? Head bisa korslet, ya, karena tidak tahu kualitas tinta, apakah dia encer atau dia kental, yang menyebabkan print head jadi mati atau mampet. Nah, gara-gara print head mampet itu, aliran listriknya itu jadi bikin arus yang kuat, dan dia masuk ke dalam motherboard dari si printer. Karena kita tahu motherboard printer itu juga elektronik, ya, bentuknya PCB atau rangkaian elektronik, dan itu IC-nya sangat sensitif. Jadi kalau dia kena arus listrik yang karena korslet dari dari print head-nya, IC-nya ini bisa langsung jebol. Karena motherboard atau board printer itu arus listriknya itu kecil, ya. Jadi karena korslet, dia tiba-tiba menerima arus yang besar, akibatnya boardnya atau motherboardnya itu rusak atau mati. Oke, nah ada juga yang bilang begini, kenapa kalau boardnya atau mesinnya rusak, garansi memang dibatalin, ya. Tapi kan harusnya garansinya yang dibatalin itu hanya print head karena menggunakan tinta original. Jadi harusnya board printernya itu masih bisa di-cover karena masih garansi. Nah, teman-teman harus baca lagi yang teliti soal garansi pabrikan, ya. Penggunaan tinta non-original itu garansi void atau batal. Artinya, si Epson itu tidak mau, ya, tidak mau printernya itu digonta-ganti tidak menurut standar dari asli pabrikan. Ya, jadi kita yang mau ganti tinta sendiri, ganti tinta yang non-original, terus setelah itu printernya menyebabkan kerusakan atau hasil cetaknya bergaris, udah gitu minta klaim garansi ke Epson, mereka tidak mau, ya, karena itu sudah di luar standar pabrikan. Jadi mereka anggap itu garansi batal. Nah, sekarang nih kita harus tanya dulu, waktu teman-teman beli printer ini, siapa yang suruh pakai tinta art paper? Yang beli atau penjualnya? Ya, jadi misalnya kadang-kadang kita sering tanya nih, saya mau nyetak foto, saya mau nyetak stiker, saya mau cetak undangan, pakai bagaimana printernya? Ada yang mungkin penjualnya bilang, oh harus pakai tinta art paper, karena lebih cocok buat cetak stiker dan juga foto. Betul, betul. Memang itu kenyataannya banyak yang pakai tinta art paper, ya, untuk printer Epson supaya mereka bisa cetak stiker, foto, dan lain-lain. Tapi bukan berarti pakai tinta original itu tidak bisa. Itu bukan seperti itu. Kenapa disuruh pakai tinta art paper? Karena tinta art paper ini adalah jenis tinta yang memiliki lapisan atau coating yang campuran tintanya itu dia berbahan dasar minyak. Jadi tinta art paper ini kental, ada minyaknya. Nah, kenapa harus pakai art paper? Karena banyak usaha cetak di rumah yang cetak brosur atau mungkin cetak ID card, ya, bahan PVC, itu menggunakan tinta art paper dengan kertas art paper itu biayanya murah. Biaya cetaknya murah, jadi bisa bersaing, bisa berkompetisi. Dan juga memang tinta art paper ini, tintanya dia tahan air, jadi nggak luntur, karena dia ada campuran minyaknya. Makanya kenapa kalau saat ini masih banyak orang yang mau nyetak pakai art paper, karena kalau cetak brosur, kertas art paper dia nggak luntur. Terus cetak PVC, ID card juga nggak luntur. Nah, tujuannya seperti itu. Tapi bukan berarti kalau pakai tinta original nggak luntur. Bukan berarti pakai tinta original nggak bisa, itu salah. Semua printer Epson itu sudah didesain dari pabrik untuk bisa mencetak dengan kualitas yang baik dengan tinta yang original, ya. Jadi mau cetak foto pasti bagus pakai tinta ori, mau cetak brosur bisa pakai kertas HVS, bisa pakai kertas matte, bisa pakai kertas inkjet, mau cetak PVC ID card juga bisa, ya. Dan juga misalnya kita mau cetak stiker itu juga bisa, cetak stiker matte, glossy, atau vinyl yang inkjet transparan itu juga bisa. Kalau nggak mau luntur atau misalnya biar waterproof, teman-teman bisa pakai laminasi. Jadi semuanya itu sebenarnya bisa. Cuma karena tinta art paper ini bisa cetak di media kertas art paper yang harganya lebih murah. Jadi untuk menekan cost. Ya, itu yang saya tahu tujuannya seperti itu. Nah, jadi
Kalau ditanya siapa yang suruh pakai tinta paper, harus ditanya yang beli atau penjualnya. Kalau si pembeli, berarti dia sudah harus tahu, sadar resikonya, kalau misalnya ganti tinta non-original, itu garansinya pasti batal. Ya, jadi udah tahu nih resikonya. Tapi kalau rekomendasi dari si penjual, sebaiknya waktu di depan sesuai kesepakatan di awal. Ya, misalnya yang jual bilang pakai tinta art paper harus diisi tinta art paper, mereknya dia yang tentukan. Oke, kita yang beli kita harus tanya. Kalau misalnya nanti setelah diganti tinta art paper dikasih garansi berapa lama nih? Ya, karena jangan sampai kejadian kayak seperti ini. Karena memang kejadian ini ya, printer Epson diisi tinta art paper itu jarang rusak. Ya biasanya normalnya nggak ada masalah. Tapi it happens, artinya itu bisa terjadi. Nah, masalahnya terjadinya sama siapa? Dan siapa yang mau tanggung jawab? Yang mau resiko untuk bayarin atau ganti printheadnya yang begitu mahal. Ya, jadi teman-teman balik lagi tanya, siapa yang rekomendasi pakai tinta art paper, yang beli atau yang jual? Kalau yang jual silakan ngobrol ya sesuai kesepakatan, maunya gimana, garansinya seperti apa. Nah, karena biasanya rata-rata penjual itu cuma ngasih tahu, oh kalau menyetak ini katanya pakai tinta art paper, mereka jual tinta art paper. Tapi yang namanya ganti tinta art paper alias tinta non-original itu biasanya tanggung jawab resiko sendiri. Oke? Nah, printer Epson L120 atau L121 yang baru itu harga barunya sekitar 1,7 ya. Jadi kalau misalnya printheadnya rusak, nggak ada lagi garansi, kita harus keluar uang 1 juta untuk beli printhead ya. Terus jasa servis bongkar pasang printhead 1,2. Jadi itu printer sebenarnya kalau cuma printer bodinya aja nggak pakai printhead itu cuma harganya 500.000 ya. Jadi kalau misalnya kondisinya kayak begini sudah nggak garansi, ganti printhead lagi, yang mending. Ada juga yang komen dibuang aja uangnya buat beli printer baru. Kenapa? Karena kalau kita beli printer yang sudah nggak garansi, ganti head 1 jutaan, itu garansinya cuma 1 bulan. Ya, dan harganya sama dengan kalau kita beli printer baru. Mendingan kita beli printer baru, dapat garansi 2 tahun. Ya, itu yang teman-teman juga harus tahu. Oke, nah jadi kalau teman-teman udah tahu resikonya kayak begitu, garansinya nggak di-cover ya. Jadi kalau mau ganti tinta non-original, apalagi tinta art paper atau tinta sublim, ya berarti resikonya teman-teman harus pilih sendiri. Karena memang yang tadi saya sebut jarang terjadi ya kalau pas ganti tinta printernya rusak. Tapi kenyataannya it happens atau bisa terjadi. Jadi jangan nanti komplain di belakang, atau istilahnya ribut sama si penjual, karena ya balik lagi, semua nggak ada yang mau tanggung jawab, namanya juga tinta non-original ya. Nah jadi teman-teman juga harus tahu kenapa harus pakai tinta art paper, kenapa harus diganti, karena itu tanggungan atau si pembelinya juga harus tahu resiko kalau mau printernya bisa cetak media art paper ya harus dihitung resikonya. Jadi teman-teman tuh harus ngitung. Kalau teman-teman memang mau pakai printer ini buat usaha, ya teman-teman harus hitung. Printer ini kalau sudah dipakai cetak, sampai misalnya sekian puluh lembar, atau sekian puluh ribu lembar maksudnya. Nah, kalau sampai printernya rusak, headnya jebol, ya sudah, itu dianggap aja sebagai biaya operasional, ya. Dan harusnya sih udah untung dan balik modal. Tapi kalau baru cetak 20 lembar, udah rusak printernya, ya ini ya rugi, ya. Karena belum bisa menghasilkan apa-apa, belum balik modal, tapi printernya udah rusak. Oke? Nah, pertanyaannya nih, apa sih Epson Service Center itu bisa tahu kalau kita pakai tinta non-original? Kekentalan tinta itu pasti berbeda antara yang original dan non-original. Yang KW, yang premium, banyak tuh yang jual di online, ya. Sekarang ini tinta palsu banyak banget, karena mereka pakai kemasan Epson, tapi isinya palsu. Ya, itu namanya produk palsu. Meskipun tintanya sama jenisnya dye atau pigment, tapi kekentalannya pasti beda dengan yang original. Jadi ini pasti banget si Epson udah ngecek duluan di depan, karena mereka udah pasti banyak informasi. Semua printer Epson tuh dibeli tintanya nggak dipakai yang asli, semuanya diisi tinta-tinta yang non-original. Jadi mereka sudah benar-benar hati-hati soal ini, karena mereka juga nggak mau mengcover garansi. Nah, sebaiknya
Kalau printernya masih garansi, ya kita pakai tinta yang original, ya. Apalagi kalau kita pakai buat pribadi, personal di rumah, atau misalnya kita punya usaha kecil-kecilan di rumah, ya kita masih bisa pakai tinta yang original. Kualitas cetak tentunya pasti beda sama yang non original. Apalagi kalau kita cetak foto, ya itu pasti lebih bagus yang ori, karena pabrikan sudah punya engineer, punya research and development untuk membuat sebuah printer dengan tinta yang diformulasikan untuk menghasilkan cetakan yang sangat baik. Jadi ya kita ikutin standar pabrikan lah. Karena memang printer ini memang bisa dipakai cetak foto, pastinya kualitasnya juga akan bagus. Ya. Nah, jadi kalau misalnya printernya masih original, pakai yang tinta original. Ya. Jadi kalau misalnya terjadi penyebab kerusakan bukan karena tinta nih, misalnya boardnya rusak lah, paper jam lah, atau misalnya mekaniknya rusak, itu semua akan di cover garansi karena kita menggunakan produk original. Tapi kalau tintanya non original, merek KW, premium atau apapun yang banyak dijual di luaran sana, otomatis garansi teman-teman bisa batal, ya. Jangankan baru pakai beberapa hari, printer yang masih segel aja pas dites juga ada yang rusak. Jadi itu namanya barang elektronik. Meskipun quality controlnya dari pabrik itu udah 100% dicek, tapi bisa aja printer baru kita buka dari segel, begitu kita pasang tinta, itu juga bisa rusak. Ya. Nah, itu aja yang saya bisa sharing soal printer Epson yang diisi pakai tinta non-original. Ini bukannya mau nakut-nakutin, tapi supaya teman-teman tuh tahu informasi yang berada di lapangan, supaya teman-teman juga tahu ya, yang namanya tinta-tinta yang dijual itu banyak banget yang non-original, bukan yang asli ya. Tapi teman-teman juga harus tahu konsekuensi atau akibatnya seperti apa. Karena yang namanya penjual ya jualan aja, karena mereka kan nggak mikirin soal garansinya gimana, segala macam. Nah, kita yang pengguna printer, kita harus tahu bagaimana kita bisa pakai printer ini supaya awet dan jangka panjang. Karena hari-hari seperti ini ya kita harus berhemat, jangan sampai gara-gara harga tinta yang murah, atau kita ikut-ikutan ganti tinta yang nggak sesuai, akhirnya korbannya di kita. Printernya rusak, nggak ada yang mau tanggung jawab. Oke? Nah, itu aja yang saya mau share siang ini. Kalau teman-teman mau mendukung channel ini, jika ada iklan di depan, di tengah, atau di belakang, jangan di-skip supaya channel ini bisa terus berjalan. Dan saya juga ngarepin teman-teman kasih informasi, input, atau koreksi jika ada yang salah. Ya, supaya kita bisa sama-sama belajar. Oke, semoga informasi yang bermanfaat dan kita ketemu lagi di video selanjutnya dan terima kasih.